Kalau kita sudah terjerat ke dalam hutang, dan bukan cuma satu, tetapi lebih dari satu jenis hutang, bagaimana sekarang cara untuk mengatur keuangan kita untuk bisa membayar hutang ini lebih cepat? Lebih cepat artinya less headache. Jadi jangan panik, ikuti video ini sampai akhir karena saya akan langsung praktek di dalam Excel saya gimana sih cara ngatur keuangan kita dengan budget yang ada, kita bisa memenuhi pembayar hutang semuanya dan bukan cuma memenuhi, mempercepat pembayaran hutang itu sehingga bisa lunas jauh lebih cepat daripada yang kita inginkan. Stay tune. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself di dalam bidang keuangan, bisnis, dan juga hubungan atau relasi. Nah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and klik tombol notifikasi. Kalau kita terjerat di dalam beberapa hutang, kita selalu berpikir, ada nggak sih caranya saya bisa melunasi hutang ini lebih cepat? Ada nggak sih caranya supaya saya bisa meringankan beban saya atau beban keuangan keluarga? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, langkah-langkah nyata nih, dan saya akan bagikan di sini. Tapi yang paling penting, yang pertama-tama dulu adalah kumpulkan data dari semua kreditor kamu. Data yang lengkap yang saya maksud adalah, pertama, misalnya ini cicilan kartu kredit ya, bank penerbitnya. Yang kedua, berapa sih jumlah pastinya sisa hutang kamu? Jangan cuman kamu tahu minimum paymentnya, minimum payment kamu perlu tahu. Tetapi yang paling penting juga adalah berapa jumlah sisa hutang kamu. Dan juga kamu harus tahu berapa lama lagi sampai kamu bisa melunasi hutang itu. Artinya kalau misalnya dengan kemampuan kamu bayar sekarang ini, misalnya kamu bayar dengan minimum payment, ini kira-kira hutang ini bisa habisnya berapa lama lagi. Oke, jadi kamu harus kumpulkan data-data itu dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi ke kreditor kamu dan juga PIC-nya kalau perlu. Oke, kenapa? This will come handy in the next step. Oke, yang kedua adalah kita harus melihat apakah ada kemungkinan untuk menegosiasikan hutang kamu. Kalau kamu kejerat hutangnya udah agak dalam, artinya mungkin kamu pernah dalam beberapa bulan benar-benar nggak bayar, which is aku nggak saranin banget ya. Kamu harus menunjukkan ikhtikat baik, kamu mau bayar. Tapi kalau memang kamu nggak mampu bayar bunganya, mungkin kamu bisa negosiasikan bunganya dikurangin dong, minta keringanan, jadi dipotong sehingga kamu bisa membayar pokok dan sedikit bunga. Jadi tetap menguntungkan untuk mereka, win-win solutions. Yang ketiga yang paling penting adalah fokus di budgeting. Jadi kalau kamu belum nonton video tentang budgeting, kamu perlu banget untuk nonton video ini sehingga kamu tahu nih, semua yang pasti adalah semua kebutuhan bulanan kita itu kan nggak mungkin di-cut karena kita manusia yang perlu hidup, kita perlu kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, juga fokus untuk tidak menambah hutang lain. Artinya kamu perlu menahan diri gitu ya. Nah, jadi kita buat budgeting ya, buat budgeting bagaimana menyelesaikan dan kita perlu menahan diri. Dan sekarang setelah kita udah melakukan langkah-langkah itu, yang berikutnya adalah cut expense as much as you can. Artinya, coba gimana caranya untuk memotong pengeluaran-pengeluaran kamu sebisa mungkin. Dan semua uang yang kamu potong itu, kamu bisa lemparkan atau kamu masukkan untuk pembayaran hutang. Hari ini saya ingin memperkenalkan dua jenis nih. Jadi ada yang namanya debt snowball effect dan ada juga yang namanya debt avalanche. Intinya adalah kalau di debt snowball, kita fokusnya terhadap jumlah. Artinya, kalau kamu sudah punya nih besaran jumlah masing-masing hutang di masing-masing kreditor, kamu cari ya fokus pada jumlah yang terkecil. Jadi sisa hutang ya, berarti sisa hutang kamu yang terkecil dan kita fokus untuk menyelesaikan dan cut out jumlah ini secepat mungkin. Lalu baru pindah ke jenis hutang yang kedua. Artinya besaran di sini kita gunakan untuk ngebayarin dan hajar untuk hutang kita yang kedua. Nah, dan itu begitu seterusnya. Makanya snowball effect. Nanti kita akan lihat di dalam prakteknya. Kalau debt avalanche adalah kita fokus untuk ngeberesin yang interestnya atau bunganya paling gede. Jadi kamu pilih, jadi kamu harus tahu tuh ya, tadi masing-masing kalau poin nomor 1 kan kita harus tahu tuh data-data hutang kita, termasuk juga besaran interestnya atau bunga yang harus kita bayarkan untuk setiap hutang itu. Kalau misalnya hutang kartu kredit itu kan bahaya banget, ada yang bunganya itu 1% setiap bulan, 1,2, ada yang 0,7, jadi kamu harus tahu besarannya itu, kamu dikenakan berapa. Dan kalau kamu udah berhasil negosiasikan, berarti hasil negosiasi itu harus kamu revisi di dalam
di dalam catatan kamu ya. Fokus untuk menyelesaikan bunga yang paling tinggi. Jadi menyelesaikan hutang dengan bunga yang paling tinggi. Nah, kenapa? Karena ini efeknya luar biasa sekali. Bunga yang paling tinggi itu menghasilkan hutang yang jauh lebih, yang semakin besar dan semakin besar dan semakin numpuk. Tapi kalau kita menyelesaikan ini akan hilang dan ini meringankan kita untuk menyelesaikan yang lain. Oke? Nah, di dalam metode ini saya akan menggabungkan keduanya. Oke? So, stay tune di sini. Halo teman-teman. Jadi, salah satu goal keuangan yang paling penting adalah untuk menyelesaikan hutang-hutang kita secepat-cepatnya. Untuk apa? Supaya kita punya peace of mind. Kalau kita punya peace of mind, kita bisa berpikir lebih jernih untuk mencapai sesuatu hal-hal lain yang lebih jauh. Oke, jadi di video ini kita akan belajar strategi penyelesaian hutang secara cerdik dan terencana. Saya akan memperkenalkan metode debt snowball dan debt avalanche. Apa bedanya? Oke, kalau di debt snowball yang kita lakukan adalah mengurutkan hutang kita dari balance yang terkecil hingga balance yang terbesar. Lalu kita fokus untuk menyelesaikan hutang-hutang kita dari balance yang terkecil dulu. Apa beda dengan debt avalanche? Debt avalanche itu kita mengurutkan hutang-hutang kita dari hutang dengan bunga pinjaman terbesar, lalu semakin lama bunga pinjaman yang terkecil. Nah, kita menyelesaikan pinjaman dengan bunga terbesar dulu. Strategi yang akan saya gunakan di sini adalah kombinasi dari keduanya. Jadi yang saya urutkan seperti ini. Contohnya di sini ada 4 jenis hutang. Mungkin hutang yang pertama itu adalah hutang kartu kredit atau di bank A, ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan. Ini misalnya hutang kartu kredit, hutang KTA. Ini hutang yang ketiga adalah hutang untuk cicilan motor di bank B, dan mungkin hutang yang keempat adalah KPR di bank C. Kalau kita pakai sistem snowball, artinya kita mengurutkan dari saldo balance yang saldo atau balance ya. Di sini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris nih. Saya kasih keduanya biar kalian sama-sama ngerti. Saldo yang terkecil dari 3 juta, ini sisa 10 juta, 15 juta, dan 500 juta misalnya. Sangat baik untuk membuat penghitungan ini di awal financial calendar yang kalian tentukan. Misalnya dari bulan Januari gitu ya, dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Dan seterusnya kalian bisa bikin ini setiap tahun. Atau kapanpun kalian mau mulai, this really okay. Nah, kita harus tuliskan di sini ya saldonya dan pembayaran minimum dan juga bunganya untuk setiap hutang yang kita miliki. Kenapa? Supaya kita punya track record dan kita tahu nih, oke, jadi gue tuh harus melakukan berapa sih? Pembayaran minimumnya itu kita harus tetap masukkan di ini kita punya balance ya. Ini kita punya anggaran di anggaran kita. Jadi kalau kalian lihat di sini fixed expense, saya taruh ini di fixed expense cicilan hutang karena penyelesaian hutang minimum payment itu adalah tidak bisa dibantah. Apapun yang terjadi, tetap usahakan setiap bulan kalian tetap bisa membayar yang namanya minimum payment. Kenapa? Karena itu indikasi kepada pihak yang meminjamkan hutang kepada kita bahwa kita memiliki niat baik, memiliki untuk menyelesaikan hutang. Nah, tetapi ada cara yang lebih smart untuk menyelesaikan hutang lebih cepat. Misalnya, ya, jadi ini saya tulis 300.000, 400, 900, 2 juta. Sama seperti ini. Jadi ini 300.000, 400.000, 900.000, dan 2 juta. Ini misalnya minimum payment yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Kalau dengan metode debt avalanche, kita tulis nih bunga pinjamannya dari yang terbesar, 27%, 12%, 5%, dan 6%. Saya ingatkan sekali lagi bahwa yang kita harus tulis di sini adalah bunga yang sudah dianualkan atau bunga tahunan. Jadi misalnya ya, rata-rata bunga kartu kredit, memang yang kamu tahu hanya 2,25% per bulan. Tetapi kita harus kalikan 12, yaitu sekitar 27% per tahun. Bunga kartu kredit ini termasuk yang paling tinggi. 27% per tahun itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kamu hari ini minjem 1 juta, berarti kamu harus balikin 1.270. Bayangkan kalau itu adalah 100 juta. Ya. Bunga KTA atau kredit tanpa agunan biasanya ditawarin misalnya 1,69% per bulan. Kita harus kalikan 12, terus kita 20,28% per tahun. Kalaupun ada promo misalnya ya, bunga KTA itu tetap sekitar 0,99% ya. Kadang-kadang kita ditawarin itu sekitar 11,88% per tahun. Sedangkan bunga bank, bunga dari dana yang kita simpan di bank itu hanya sekarang sekitar 4,5%, kadang-kadang 6% atau 7%. Makanya itu sebabnya
Kenapa kita harus melakukan penyelesaian hutang secepat-cepatnya? Kenapa? Karena kita dimiskinkan dengan hutang ini. Kita bayar bunga jauh lebih besar daripada kalau misalnya kita menyimpan uang kita di bank. Setiap bulan, jadi ini di dalam simulasi ini saya membuat dari bulan Januari ya. Kita tulis dulu nih, pertama balance-nya. Balance-nya ini adalah ketika kita mulai berencana untuk melakukan penyelesaian hutang, berapa sih sisa hutang kita yang harus kita selesaikan? Itu kita harus tahu, harus punya di tangan datanya. Kalau kamu nggak tahu, kalau kamu lost track whatsoever, hubungi penyelenggara kartu kredit, KTA, atau cicilan motor yang memberikan kamu cicilan, dan tanyakan. Ya, jadi sangat penting untuk ditanyakan, balance-nya saya tinggal berapa sih cicilan. Nah, ini keterlaluan kalau kamu sampai nggak tahu cicilan bulanan kamu. Tapi kalau memang nggak tahu, tanya cicilan saya berapa sih, gitu ya. Selanjutnya adalah kita tetap stick dengan yang namanya pembayaran minimum. Jadi misalnya pembayaran minimum 300.000 gitu ya. Setiap bulan kita bayar 300.000 untuk yang di bank A, ya kan, untuk kartu kredit. Bayar 400.000 untuk kita punya hutang di bank B misalnya. Untuk KTA kita 900.000, ini sesuai ya 900 dan 2 juta. Nah, kenapa saya katakan bahwa manajemen keuangan, dasar manajemen keuangan yang pertama adalah membuat anggaran atau budget. Karena ketika kita melihat anggaran atau budget ini, kita bisa melihat dengan secara jelas, secara jujur, apa saja sih pengeluaran-pengeluaran kita yang benar-benar kita butuhkan dan yang bisa kita sisihkan. Ya, kedua, langkah berikutnya setelah kita mendaftarkan, ya, jadi kan langkah yang pertama adalah kita daftarin dulu nih semuanya nih, debt kita ya, hutang-hutang kita, lalu kita tetapkan pembayaran pembayaran cicilan setiap bulan seperti apa. Nah, langkah berikutnya adalah kita nge-review budget kita, ini jadi langkah ketiga ya, apa saja dari budget kita yang bisa kita slash out, yang pengeluarannya kita bisa perkecil kalau memang tidak bisa dihilangkan, supaya dari jumlah tersebut bisa kita sisihkan untuk membayar hutang lebih cepat. Misalnya, entertainment atau hiburan. Kalau biasanya kita sering nonton bioskop, seminggu 5 kali, ya, atau berapa kali ya gitu ya, seminggu 4 kali, 5 kali, bisa nggak kita sisihkan, kita cari hiburan yang lain, kita nonton bioskopnya seminggu 2 kali aja deh, sehingga entertainment kita bisa berkurang 300.000. Nah, ya kan? Jadi ada jumlah yang disisihkan 200.000. Tuh lihat teman-teman ya. Nah, dan lalu sekarang fashion. Kalau misalnya kita punya kebiasaan, misalnya ibu-ibu nih atau gadis-gadis muda nih, cewek-cewek, kita kan suka nih kadang-kadang ngelihat fashion. Fashion tuh bisa baju, sepatu, tas, topi, whatever it is. Kalau budget kita adalah 700.000, coba kita belajar untuk menahan diri. Kalau memang tidak bisa dikurangi, kalau memang tidak bisa dihilangkan, kita kurangi. Dari 700.000, mungkin budget fashion kita sekarang tinggal 300.000. Ya. Kalau memang udah ada barangnya, nggak usah dibeli lagi lah ya, kalau hanya beda model. 400.000 yang kita bisa sisihkan. Nah, berikutnya misalnya jajan dan resto. Bisa nggak sih kita kurangi? Misalnya setiap minggu kita makan di luar, bisa nggak kali untuk weekend misalnya ya, bisa nggak kali ini kita nggak usah makan di luar deh, kita bawa sendiri piknik. Nah, jadi kita bisa berkreasi banyak bagaimana caranya tetap terpenuhi kepuasan kita, tetapi dengan budget yang lebih kecil. Misal jajan dan resto kita kurangi jadi 500.000, sehingga yang bisa kita sisihkan adalah 500.000. Oke, ya. Nah, dari jumlah ini berapa yang total yang kita bisa sisihkan? Jadi review budget. Wow, lumayan banget. Kita bisa nyisihin sekitar 1.100.000 setiap bulan. Kita lihat lagi, ada nggak sih yang lain yang kita bisa sisihkan? Kalau listrik, air, telepon, internet. Ya ini nih saya tulis ya, mestinya ada di budget dan actual, tapi ini saya tulis hanya sebagai ilustrasi aja. Apakah ada hal-hal lain kita bisa slash out budgetnya untuk kita bisa masukkan di pembayaran kita? Nah, misalnya kita bisa sisihkan ini, aduh saya nggak usah 500.000 deh, 600.000. Oke, apa yang saya bisa lakukan dengan uang 600.000 ini? Jadi total, Oke, jadi kita sudah berhasil menyisihkan uang 1.200.000 di bulan Februari misalnya ya. Nah, mulai dari uang tersebut,
Jadi kita sudah berhasil menyisihkan uang 1.200.000. Sekarang uang ini jangan dipakai untuk berfoya-foya. Uang ini memang ditujukan untuk kita menyelesaikan pembayaran hutang. Nah, sekarang mari kita lihat keajaiban dari metode debt snowball ini. Oke? Kalau misalnya tadi, ini kan kalau 300, 400, 900, dan 2 juta, memang sudah kita budgetkan ya. Nih, kita sudah budgetkan. Jadi sudah tidak bisa diganggu-gugat uang itu. Harus disisihkan untuk pembayaran hutang. Nah, dengan 1.200.000 yang kita berhasil sisihkan tambahan dari budget kita tambahkan di sini. Ya. Jadi 300.000 ditambah 1.200.000 adalah 1.500.000. Kalau kita bisa menambahkan 1.200.000 aja, maka kamu lihat dari yang 3 juta langsung selesai 1,5 juta, tinggal 1,5 juta. Bulan kedua saya selesaikan lagi 1,5 juta, maka di dalam 2 bulan utang kita yang A ini akan selesai. Jauh lebih cepat daripada yang seharusnya 3 juta. Kalau misalnya pembayaran minimum 300.000 berarti perlu 10 bulan. Tetapi hanya dengan menghemat sedikit, kamu lihat bahwa kamu bisa menyelesaikan pembayaran hutang hanya dalam waktu 2 bulan. Nah sekarang, yes, kita udah menang nih. Satu hal kita sudah selesai berhasil menangkan. Ya kan? Snowball kita yang pertama sudah terbentuk. Apa yang kita lakukan dengan budget dengan uang yang tersedia 1,5 juta ini? Yang kita lakukan bukan untuk difoya-foyakan di bulan ketiganya ya, tetapi kita tambahkan atau timpuk pembayarannya untuk menyelesaikan hutang yang kedua. Nah ini kita lihat ya, di bulan Januari karena kita fokus semua untuk pembayaran hutang yang pertama, jadi setidaknya untuk hutang yang kedua, ketiga, dan keempat kita hanya bertahan hidup alias tetap membayar minimum payment. Nah sekarang di bulan yang ketiga, di bulan Maret, kan ini masih ada budgetnya nih, 1,5 juta. Ya, kita tetap berhemat ya guys, tetap berhemat, tetap slash out budget, tetap menahan diri ya. Nah, 1,5 juta ini kita tambahkan dengan 400.000, jadinya 1.900.000. Kalau misalnya kita menyelesaikan 1.900.000 di utang yang kedua, berarti balance-nya tinggal 7.300.000 ya. Yang ini tetap kita bayar 900.000 ya. Karena kita hanya mengikuti budgetnya guys. 1.900.000 ini terus kita lakukan. Jadi di bulan berikutnya kita tetap punya budget 1.900.000 ya, dengan berhemat dan dengan tetap uang yang kita sisihkan semua kita timbuk di sini. Kamu akan lihat betapa jauh lebih cepat kita menyelesaikan hutang di sini. Nah, sekarang kita lihat hanya dalam waktu 6 bulan hutang kita di yang kedua ini, yang KTA ini akan segera selesai. Di bulan ke-7 kita hanya perlu membayar sisa balance-nya 1.600.000 ya. Nah, dan akhirnya hutang kita jadi 0. Kalian lihat betapa cepatnya ini bekerja, jadi benar-benar snowball ya. Dari ini yang seharusnya 10 bulan, ya ini saya tulis ya 10 bulan seharusnya. Ini selesai hanya dalam waktu berapa lama tadi teman-teman? 2 bulan. Oke, so teman-teman lihat ya, yang tadinya hutang yang perlu waktu 10 bulan untuk menyelesaikan, jadi 3 juta dibagi 300.000 10 bulan ya. Ini hanya selesai dalam waktu 2 bulan. Dan yang ini budget yang seharusnya berapa bulan ini guys? Yuk kita hitung sama-sama yuk. Tadi kalau kita 10 juta dibagi 400.000, harusnya 25 bulan. Jadi ini yang ini harusnya 25 bulan loh guys. 25 bulan itu 2 tahun, sama banget ya. 2 tahun kita terlilit hutang, 2 hutang lagi gitu ya. Tapi ini bisa selesai hanya dalam waktu berapa lama guys? 7 bulan. So kalian lihat kekuatannya, hutang yang pertama itu bisa selesai dalam waktu berapa bulan tuh? Hanya dalam waktu 2 bulan. Hutang yang kedua bisa selesai dalam waktu 7 bulan. Nah sekarang budgetnya kita selesaikan kemana? Sekali lagi. Nah mungkin sekarang kalian sudah mulai ngeliat polanya ya. Nah kalau untuk hutang-hutang yang di sini ya, selama kita fokus untuk menyelesaikan pembayaran hutang kedua, kita tetap membayar ini minimum payment ya guys. Oke. Nah di sini juga kalau ini minimum payment 2 juta. Oke guys, nah sekarang kalau ini yang 1.600.000, tadi masih ada sisa berapa? 300.000 kan bedanya 1,9 dikurang 1,6. Nah kita coba mulai timbuk di sini.
900.000-nya ditambah 300.000. Berapa jadinya guys? 1.200.000. Oke. Nah, jadi di sini mulai nih lebih cepat. Ya, 1.200.000. Nah, setelah itu, kita masih di bulan berikutnya, di bulan Agustus atau bulan ke-8, kita masih punya budget berapa guys? Untuk ditambahkan? 1.900.000. Nah, mari kita tambahkan 1.900.000 ditambah 900.000-nya sendiri. Sekarang kita punya uang 2.800.000 untuk menyelesaikan hutang ketiga, ya guys. Hanya dengan menyisihkan, ya tadi apakah kalian harus menyisihkan segitu banyak? Enggak loh, kita hanya menyisihkan setiap bulan berapa guys? 1.200.000 rupiah. Ya, berkorban menyisihkan 1.200.000 rupiah dari budget kita. Dan sekarang kalian lihat, dengan pengorbanan 1.200.000 itu kita slash out budget kita, hutang ketiga kita bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Hutang pertama kita bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Hutang kedua selesai dalam waktu 7 bulan. Harusnya 25 bulan jadi 7 bulan. Hutang ketiga kita yang harusnya selesai dalam waktu berapa lama guys? 10 bulan. Ingat, 10 bulan. Guys, ini jauh lebih cepat daripada kita harus nunggu nih 25 bulan, ya paling panjang 25 bulan, untuk menyelesaikan 3 hutang ini. So, kalian bisa lihat kekuatannya, dan itu terus dilipat seperti biasa. Nah, kalau di sini kan kita tetap, kita lanjutin ya guys, supaya lengkap nih simulasi kita. Jadi sementara kita bayar hutang lain, ini kan tadi udah selesai. Tetot, ya ini juga udah selesai. Ini juga sudah selesai setelah 10 bulan. Mari kita lihat. Nah, di bulan yang ke-11 kita bisa menambahkan pembayaran kita jadi 4.800.000 dan seterusnya sehingga ini mempercepat pembayaran hutang kita. So guys, demikian dari saya, sharing saya gimana kita bisa menyelesaikan hutang kita, ya, hutang-hutang dengan strategi penyelesaian hutang yang jauh lebih terencana, menggabungkan antara debt snowball dan debt avalanche. Oke, yang mana yang lebih baik dari metode debt snowball dan debt avalanche ini benar-benar dari kalian sendiri ya yang harus menilai. Tapi memang ada bijaksananya kita memulai mengurutkan dari balance yang terkecil hingga balance yang terbesar. Tetapi bunga pinjaman juga bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kita mulai menyelesaikan ini. Saya harap sharing saya hari ini bisa benar-benar membantu kita semua, teman-teman semua, untuk menyelesaikan hutang lebih cepat, lebih terencana, sehingga kita juga bisa memiliki peace of mind yang lebih baik, memperbaiki kehidupan kita seluruhnya. Oke guys, dari rahasia menyelesaikan hutang yang sudah saya jabarkan di dalam video ini, saya berharap video ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian. Komen ya guys di bawah ini, apakah ada cara-cara lain yang kalian mungkin kepikiran. So, jangan lupa untuk komen and klik like dan share video ini. Siapa tahu kamu menyelamatkan hidup seseorang, keuangan seseorang dengan sharing video ini. Saya dengan Angelica Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to check our other video and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.